Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Wali Allah Futuh Al-Ghaib. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa wali Allah adalah hamba-hamba pilihan yang mencapai derajat spiritual tinggi karena ketaatan, makrifat, dan fana dalam Allah. Mereka bukan sekadar orang yang memiliki kedudukan lahiriah, tetapi mereka yang telah mencapai hakikat tauhid dalam arti yang sebenarnya. Kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah kumpulan khutbah dan nasihat spiritual yang berisi ajaran tasawuf mendalam. Salah satu tema utama dalam kitab ini adalah tentang wali-wali Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa wali-wali Allah adalah hamba-hamba pilihan yang telah mencapai kedekatan khusus dengan Allah melalui ketaatan, keikhlasan, dan makrifat yang tinggi. Berikut adalah beberapa poin penting yang beliau sampaikan terkait wali-wali Allah dalam kitab Futuh Al-Ghaib. 1. Definisi dan kedudukan wali Allah. A. Definisi dan hakikat wali Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa wali Allah adalah hamba pilihan yang telah mencapai tingkat kedekatan dengan Allah melalui kesucian hati, ketaatan mutlak, serta penyerahan diri yang sempurna kepada kehendak-Nya. Para wali adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah karena keimanan dan ketakwaan mereka yang luar biasa. Mereka adalah insan yang hatinya terbebas dari cinta dunia, selalu dalam keadaan muraqabah, kesadaran penuh terhadap Allah, dan hidup dalam kepasrahan total kepadanya. Dalam kitab ini beliau menekankan bahwa seorang wali tidak selalu dikenal luas oleh manusia, karena kedudukan mereka tersembunyi, dan hanya Allah yang mengetahui hakikat kewalian seseorang. Wali adalah mereka yang telah fana fillah, melebur dalam kehendak Allah, dan baka billah, tetap hidup dengan kesadaran penuh kepada Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa wali Allah memiliki hubungan istimewa dengannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, "Barang siapa memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, selain apa yang telah aku wajibkan atasnya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Hadis riwayat Bukhari. Syekh menekankan bahwa wali Allah adalah mereka yang sudah sepenuhnya larut dalam cinta Allah, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan senantiasa dalam bimbingannya. Buku kehidupan para wali. Para wali hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah, meninggalkan kepentingan duniawi yang tidak bermanfaat, serta selalu mengutamakan ridhonya di atas segalanya. Mereka tidak mencari ketenaran atau pengakuan manusia, melainkan hanya ingin mendapatkan kedekatan dengan Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa wali bukanlah seseorang yang mencari keajaiban, karamah, atau memperlihatkan kesaktian, tetapi mereka adalah hamba Allah yang rendah hati dan penuh kasih sayang terhadap sesama. C. Pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau menasihati para pencari jalan spiritual agar tidak hanya terpaku pada karamah atau hal-hal luar biasa yang dimiliki oleh para wali, tetapi lebih menekankan pada akhlak, ibadah, serta ketulusan dalam bertauhid. Seorang yang ingin menjadi wali Allah harus melewati berbagai ujian dan kesulitan, serta mengorbankan nafsunya demi meraih keridhaan Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan wali Allah sebagai manusia pilihan yang telah melewati berbagai tahap penyucian jiwa dan memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Mereka tidak mencari dunia, tidak sombong dengan kedudukan spiritualnya, dan selalu mengutamakan kehendak Allah di atas segala-galanya. 2. Ciri-ciri wali Allah.
Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa wali Allah adalah hamba-hamba yang telah mencapai derajat kedekatan dengan Allah melalui ketakwaan, kesucian hati, dan kepatuhan mutlak terhadap syariatnya. Mereka memiliki sifat-sifat istimewa yang membedakan mereka dari orang-orang biasa. Berikut ini adalah ciri-ciri utama wali Allah berdasarkan ajaran dalam kitab tersebut. A. Keikhlasan dalam ibadah. Para wali Allah adalah orang-orang yang menjalankan ibadah hanya karena Allah, bukan karena ingin pujian, keuntungan dunia, atau ketakutan terhadap manusia. Mereka memiliki hati yang tulus dan bersih, hanya mencari ridha Allah. Janganlah engkau beribadah karena ingin surga, dan jangan pula meninggalkan dosa hanya karena takut neraka. Beribadahlah semata-mata karena Allah. Maknanya, seorang wali tidak terpengaruh oleh imbalan dunia atau akhirat dalam ibadahnya. Mereka beribadah hanya karena cinta kepada Allah. B. Zuhud, tidak terikat pada dunia. Wali Allah tidak tergoda oleh harta, kedudukan, atau kenikmatan duniawi. Mereka hidup sederhana, menjadikan dunia sebagai sarana menuju Allah, bukan tujuan utama. Jangan biarkan hatimu terpaut pada dunia, sebab dunia hanyalah bayangan yang akan sirna. Wali Allah tidak mengejar dunia, tetapi dunia datang kepada mereka tanpa mereka menginginkannya. Maknanya, mereka tidak tamak terhadap dunia, tetapi Allah tetap mencukupi kebutuhan mereka. C. Tawakal yang sempurna. Para wali Allah memiliki kepercayaan penuh kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan mereka. Mereka tidak takut kehilangan rezeki, tidak gelisah terhadap masa depan, dan tidak bergantung kepada manusia. Berserahlah kepada Allah dalam segala urusanmu. Biarkan Dia yang mengatur hidupmu, sebab wali sejati tidak takut kehilangan dunia, karena hatinya telah dipenuhi dengan Allah. Maknanya, mereka tidak cemas terhadap dunia, karena yakin bahwa Allah selalu mencukupi segala kebutuhan mereka. D. Kesabaran dalam menghadapi ujian. Para wali Allah diuji dengan berbagai kesulitan, tetapi mereka tetap sabar, tenang, dan ridha dengan ketentuan Allah. Mereka tidak mengeluh atau putus asa. Wali sejati tidak mengeluh atas takdir Allah, sebab ia tahu bahwa setiap ujian adalah bagian dari kasih sayangnya. Maknanya, kesabaran mereka adalah bentuk keyakinan bahwa semua ujian datang dari Allah untuk mengangkat derajat mereka. E. Senantiasa berzikir dan mengingat Allah. Hati para wali selalu dipenuhi dengan zikir dan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan mereka. Jangan biarkan hatimu kosong dari zikir, sebab zikir adalah cahaya bagi hati dan ketenangan bagi jiwa. Maknanya, mereka tidak pernah lalai dalam mengingat Allah, baik dalam kesendirian maupun di tengah manusia. F. Kepatuhan penuh terhadap syariat Islam. Meskipun memiliki makam, tingkatan spiritual yang tinggi, wali Allah tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak menyimpang dari aturan syariat. Wali Allah adalah mereka yang tetap teguh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya tanpa menambah atau mengurangi apa yang telah ditetapkan. Maknanya, mereka tetap melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan seluruh kewajiban agama, tidak merasa diri mereka di atas syariat. G. Akhlak yang mulia dan rendah hati. Para wali memiliki akhlak yang luhur. Mereka tidak sombong, tidak mudah marah karena urusan dunia, dan selalu sabar menghadapi manusia. Jadilah seperti bumi, yang diinjak tetapi tetap memberi manfaat. Jadilah seperti pohon, yang dilempari batu tetapi membalasnya dengan buah. Maknanya, mereka tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi dengan kebaikan dan kasih sayang. H. Memiliki hati yang bersih dari sifat buruk. Para wali Allah telah menyucikan hati mereka dari penyakit seperti iri, dengki, sombong, dan cinta dunia. Hati seorang wali adalah cermin yang jernih, tidak ternoda oleh kotoran dunia. Maknanya, mereka selalu introspeksi diri dan menjaga kebersihan hati dari segala sifat tercela. I. Memiliki ilmu dan hikmah yang mendalam. Seorang wali Allah tidak hanya memiliki ilmu lahiriah, tetapi juga ilmu batin yang dalam. Mereka memahami hakikat kehidupan dan mampu membimbing manusia ke jalan Allah. Ilmu sejati adalah cahaya yang menerangi hati. Tanpa ilmu, manusia hanya akan berjalan dalam kegelapan. Maknanya, mereka tidak hanya belajar ilmu agama secara teori, tetapi juga mengamalkannya dengan sempurna. J. Hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah.
Ciri paling utama seorang wali adalah cinta yang mendalam kepada Allah. Segala aktivitas mereka dilandasi oleh kecintaan kepadanya. Wali sejati adalah mereka yang hatinya tidak bisa berpaling dari Allah. Mereka mencintainya lebih dari apapun di dunia ini. Maknanya, mereka tidak hanya sekadar mengaku cinta kepada Allah, tetapi benar-benar membuktikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa wali Allah bukanlah orang yang hanya memiliki keajaiban, karamah, tetapi mereka adalah orang-orang yang paling taat kepada Allah, paling sabar, paling ikhlas, dan paling mencintainya. Mereka bukan sekadar ahli ibadah, tetapi juga teladan dalam akhlak, zuhud, dan tawakal. Ciri-ciri mereka bukan hanya bisa dilihat dari luar, tetapi yang paling penting adalah kesucian hati mereka dalam beribadah kepada Allah tanpa berharap balasan apapun kecuali ridhanya. 3. Syarat menjadi wali Allah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang-orang yang telah mencapai tingkat kedekatan dengan Allah melalui kesucian hati, ketaatan mutlak, dan penyerahan diri sepenuhnya kepadanya. Mereka bukan hanya orang yang diberikan karomah, kelebihan spiritual, tetapi juga mereka yang memiliki hati yang bersih dari segala noda duniawi. Ikhlas dalam segala perbuatan. Wali Allah tidak beramal karena ingin mendapat pujian manusia atau keuntungan duniawi. Semua amalnya dilakukan hanya untuk Allah. Ikhlas dalam bertauhid, dalam ibadah, dan dalam setiap gerak-geriknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika engkau beramal dengan niat selain Allah, maka engkau telah berbuat syirik dalam tauhidmu. Bersihkanlah niatmu, karena amal yang diterima hanyalah yang dilakukan karenanya." Taat dan menjalankan syariat dengan sempurna. Seorang wali Allah tidak akan meninggalkan kewajiban agama. Ia melaksanakan sholat dengan khusyuk, puasa dengan ikhlas, zakat dengan penuh kasih sayang, dan ibadah lainnya dengan kesempurnaan hati. Ia juga menjauhi dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Hatinya bersih dari segala hal yang diharamkan oleh Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Tidak ada kewalian tanpa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa meninggalkan syariat, maka ia bukan wali, melainkan musuh Allah." Zuhud terhadap dunia. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Wali Allah menggunakan dunia sekadar sebagai sarana menuju akhirat, bukan untuk memperkaya diri atau mencari ketenaran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, seorang wali tidak terikat dengan dunia. Jika ia memiliki sesuatu, hatinya tidak bergantung padanya. Jika dunia datang, ia bersyukur. Jika dunia pergi, ia ridha. Kekayaan dan kemiskinan baginya sama saja. Bersabar dalam ujian dan cobaan. Seorang wali Allah selalu bersabar dalam menghadapi musibah, hinaan, fitnah, bahkan penderitaan fisik. Ia tidak mengeluh, karena ia tahu bahwa semua itu adalah bagian dari ujian Allah untuk mengangkat derajatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika engkau ingin menjadi wali, maka bersabarlah atas segala ujian Allah. Jangan sekali-kali mengeluh, karena keluhan adalah tanda lemahnya iman dan ketidakridaan terhadap ketetapannya." Ridha dengan ketetapan Allah. Wali Allah menerima segala yang Allah berikan dengan penuh keikhlasan. Tidak ada rasa protes dalam hatinya. Ketika mendapat nikmat, ia bersyukur. Ketika mendapat ujian, ia bersabar dan tetap ridha. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ridha adalah makam tertinggi dalam keimanan. Orang yang ridha tidak lagi mempersoalkan dunia, karena hatinya hanya tertuju kepada Allah. Ia menerima semua ketetapan Allah dengan lapang dada. Senantiasa mengingat Allah, zikir dan muraqabah. Hati seorang wali selalu terhubung dengan Allah. Ia senantiasa berzikir dalam setiap keadaan, baik dalam kesendirian maupun di tengah keramaian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, seorang wali tidak pernah lalai dari mengingat Allah. Jika ia duduk, berdiri, berjalan, atau berbicara, hatinya selalu dalam keadaan sadar akan kehadirannya. Menjauhi maksiat, lahir dan batin. Bukan hanya menjauhi dosa yang tampak seperti zina, mencuri, atau berdusta, tetapi juga menjaga hati dari penyakit seperti riya, hasad, sombong, dan cinta dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, banyak orang menjauhi dosa-dosa besar, tetapi hatinya masih dipenuhi penyakit batin.
Ketahuilah, seorang wali adalah yang hatinya telah bersih dari segala sesuatu selain Allah. Tawakal dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Wali Allah tidak menggantungkan hidupnya pada makhluk, tetapi sepenuhnya kepada Allah. Ia tidak takut kepada siapapun kecuali Allah, dan tidak berharap kepada selainnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, tawakal adalah jembatan menuju kewalian. Barang siapa menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, maka ia akan dicukupi olehnya. Mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat. Seorang wali tidak akan menyimpang dari ajaran Rasulullah. Ia meneladani beliau dalam ibadah, akhlak, dan kehidupan sehari-hari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, seorang wali sejati adalah yang mengikuti sunnah Rasulullah. Jika engkau ingin menjadi wali, maka ikutilah jejak beliau dalam segala hal. Memiliki kasih sayang kepada sesama. Seorang wali tidak hanya beribadah secara individu, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap sesama. Ia membantu yang lemah, menolong yang membutuhkan, dan mendoakan orang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, wali Allah adalah yang hatinya dipenuhi kasih sayang. Ia tidak membenci manusia, tetapi selalu mendoakan mereka agar mendapat hidayah. Wali Allah adalah mereka yang tulus dalam ketaatan. Menjadi wali Allah bukan sekadar tentang memiliki karomah atau keistimewaan, tetapi tentang bagaimana seseorang dapat ikhlas dalam beramal, taat dalam menjalankan syariat, zuhud terhadap dunia, sabar dalam ujian, ridha dengan takdir Allah, selalu mengingat Allah, menjauhi maksiat lahir dan batin, bertawakal sepenuhnya kepada Allah, mengikuti Rasulullah dengan sempurna, menyebarkan kasih sayang kepada sesama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa kewalian bukanlah sekadar status, tetapi sebuah perjalanan panjang menuju kesucian hati dan kedekatan dengan Allah. Keempat, tingkatan wali Allah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa wali Allah adalah mereka yang telah mencapai makam-makam tertentu dalam perjalanan menuju Allah. Namun, tidak semua wali berada pada tingkatan yang sama. Ada perbedaan dalam tingkat kesucian hati, keikhlasan, serta kedekatan dengan Allah. Berikut adalah tingkatan-tingkatan wali dan pembahasannya secara lebih mendalam. Wali Am, wali umum, tingkatan awal kewalian. Wali umum adalah mereka yang telah mencapai kedekatan dengan Allah, tetapi masih dalam tahap awal. Ciri-ciri wali am, masih mengalami pergolakan jiwa antara ketaatan dan godaan dunia, menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh, tetapi terkadang masih ada harapan duniawi, masih merasakan kebanggaan atau kesedihan karena hal-hal duniawi, menjaga syariat, tetapi belum masuk ke dalam hakikat spiritual yang lebih dalam. Pembahasan mendalam, wali pada tingkatan ini masih berjuang melawan hawa nafsu dan dunia. Mereka telah meninggalkan dosa besar dan selalu berusaha dalam ketaatan, tetapi masih ada rasa senang ketika dipuji dan kecewa ketika dicela. Mereka masih mencari ketenangan jiwa dalam ibadah, tetapi hatinya belum sepenuhnya tersambung dengan Allah. Oleh karena itu, wali di tingkatan ini masih mengalami naik turunnya spiritualitas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, wali pada tingkatan ini harus bersabar dalam perjuangan spiritualnya. Jika ia tetap istiqomah, maka Allah akan membawanya menuju makam yang lebih tinggi. Wali khas, wali khusus, tingkatan menengah dalam kewalian. Pada tingkatan ini, wali telah meninggalkan dunia sepenuhnya, kecuali yang benar-benar dibutuhkan untuk ibadah dan kehidupan minimal. Ciri-ciri wali khas, sudah tidak tertarik dengan dunia, tetapi tetap memanfaatkannya untuk ibadah. Hatinya tenang dalam menghadapi cobaan, tidak mudah terguncang oleh musibah, tidak mencari pujian manusia, dan tidak terpengaruh oleh celaan, telah mencapai makam sabar dan syukur dengan lebih sempurna. Pembahasan mendalam. Wali di tingkatan ini sudah mampu menerima segala ketetapan Allah dengan lapang dada. Jika mendapatkan ujian, mereka tidak mengeluh. Jika mendapatkan nikmat, mereka tidak lalai. Hawa nafsu mereka sudah terkendali, sehingga mereka tidak merasa iri atau marah atas ketentuan Allah. Mereka sudah memahami bahwa dunia hanya ujian, dan mereka tidak lagi bergantung padanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, orang yang berada di tingkatan ini, jika diuji, ia bersabar.
Jika diberi nikmat, ia bersyukur. Hatinya sudah mulai tertuju hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. C. Wali khas al-khas, wali paling khusus. Tingkatan tertinggi dalam kewalian. Tingkatan ini adalah puncak kedekatan seorang wali dengan Allah. Pada tingkatan ini, hati seorang wali sudah sepenuhnya fana, lenyap dalam Allah. Ciri-ciri wali khas al-khas: sudah tidak memiliki keterikatan dengan dunia sama sekali, tidak mengeluh sedikit pun dalam ujian, bahkan merasakan kenikmatan dalam ujian. Selalu ridha dengan segala takdir Allah, baik senang maupun sulit, tidak melihat selain Allah dalam segala sesuatu. Pembahasan mendalam. Wali di tingkatan ini tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku perbuatan. Ia hanya melihat Allah sebagai satu-satunya sumber segala sesuatu. Ketika musibah menimpanya, ia tidak merasa sedih, karena ia hanya melihat Allah yang mengatur segalanya. Ketika diberikan nikmat, ia tidak merasa bangga, karena ia tahu bahwa itu hanya titipan Allah. Hati mereka telah mencapai makam fana dan baka. Fana berarti lenyapnya ego, hawa nafsu, dan keinginan selain Allah. Baka berarti kekal dalam kesadaran bahwa hanya Allah yang ada dalam segala sesuatu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, seorang wali sejati tidak melihat dunia, tidak melihat dirinya, bahkan tidak melihat kewaliannya sendiri. Ia hanya melihat Allah, dan hanya Allah yang ada dalam hatinya. D. Wali Qutb, pemimpin para wali. Makam tertinggi dalam kewalian. Di antara para wali yang mencapai tingkatan wali khas al-khas, ada satu yang dipilih sebagai Qutbu, yaitu pemimpin para wali di setiap zaman. Ciri-ciri wali Qutbu: menjadi poros spiritual dunia. Doa dan keberadaannya menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada umat manusia. Dibimbing langsung oleh Allah dalam setiap langkahnya. Menjadi sumber ilmu dan bimbingan bagi para wali lainnya. Memiliki karunia karomah yang luar biasa, tetapi tidak memperlihatkannya kecuali dalam keadaan darurat. Pembahasan mendalam. Wali Qutbah adalah poros dunia. Dialah yang menjadi pusat keseimbangan spiritual di zamannya. Keberadaannya menjaga dunia dari kehancuran, karena doa dan keberkahannya menjadi perantara turunnya rahmat Allah. Wali Qutb bukan sekadar seorang ulama atau ahli ibadah, tetapi seorang yang dipilih langsung oleh Allah. Mereka tidak meminta kedudukan ini, tetapi Allah yang memberikan mereka tugas tersebut. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, wali Qutbah adalah poros dunia. Dialah yang Allah jadikan perantara dalam menyebarkan rahmat dan hidayah di zamannya. Namun, hanya sedikit yang mengenalnya karena ia selalu tersembunyi di balik kerendahan hati. Jalan menuju kewalian. Kewalian bukan status, tetapi perjalanan spiritual. Setiap tingkatan membutuhkan peningkatan dalam keikhlasan, kesabaran, dan penyucian hati. Wali sejati adalah yang hatinya hanya untuk Allah, tidak terikat oleh dunia atau hawa nafsu. Kelima, karakteristik dan akhlak wali Allah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa wali Allah adalah mereka yang mencapai derajat tertinggi dalam keimanan dan kedekatan dengan Allah. Mereka bukan hanya ahli ibadah, tetapi juga memiliki pengalaman spiritual yang mendalam, sehingga hati dan jiwanya telah terbebas dari segala sesuatu selain Allah. Berikut adalah karakteristik dan akhlak wali Allah berdasarkan kitab Futuh Al-Ghaib. A. Mengenal Allah dengan makrifat yang mendalam. Wali Allah mencapai makam makrifat, yaitu tingkatan tertinggi dalam mengenal Allah. Makrifat bukan hanya ilmu, tetapi pengalaman batin yang nyata. Mereka mengenal Allah dengan hati, bukan sekadar dengan akal dan dalil. Setiap gerakan, ucapan, dan perbuatan mereka terinspirasi langsung dari cahaya ilahi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, makrifat adalah ketika engkau melihat Allah dalam segala sesuatu, dan segala sesuatu dalam Allah. Bagaimana wali Allah mencapai makrifat? Mujahadah. Mereka berjuang melawan hawa nafsu hingga tidak ada yang tersisa kecuali kehendak Allah dalam diri mereka. Zikir dan tafakur. Hati mereka selalu terhubung dengan Allah, baik dalam kesendirian maupun di tengah manusia. Pembersihan hati. Mereka membersihkan diri dari penyakit hati seperti sombong, riya, dan cinta dunia. B. Fana dan baka. Dalam perjalanan menuju Allah, wali melewati dua tahapan penting, fana dan baka. Fana, melebur dalam Allah. Mereka kehilangan ego dan keinginan pribadi, hanya menginginkan Allah dan merasakan kehadirannya dalam setiap nafas.
Dunia dan segala urusannya tidak lagi berpengaruh dalam hati mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, fana adalah ketika engkau tidak lagi melihat dirimu sendiri, tetapi hanya melihat Allah dalam setiap keadaan. Baqa, kekal dengan Allah. Setelah fana, mereka kembali ke dunia, tetapi dengan hati yang telah dipenuhi cahaya ilahi. Mereka tetap hidup di dunia, tetapi dunia tidak lagi menguasai hati mereka. Mereka membimbing manusia dengan hikmah dan ilmu yang mereka peroleh dari Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, seorang wali bukan hanya fana dalam Allah, tetapi ia juga baqa dengan Allah. Ia hidup di tengah manusia, tetapi hatinya tetap di hadapan Allah. C. Sikap zuhud dan tawakal yang sempurna. Wali Allah tidak mengejar dunia, tetapi dunia datang kepada mereka tanpa mereka minta. Zuhud. Mereka tidak terikat dengan dunia, meskipun dunia ada di tangan mereka. Tawakal. Mereka hanya bergantung kepada Allah, bahkan dalam keadaan sulit. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, zuhud bukan berarti tidak memiliki dunia, tetapi dunia tidak boleh memiliki hatimu. Bagaimana zuhud dan tawakal para wali? Jika miskin, mereka bersabar dan tetap bersyukur. Jika kaya, mereka tidak sombong dan tetap dermawan. Jika diuji, mereka tidak mengeluh, tetapi melihatnya sebagai kasih sayang Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, tawakal adalah ketika engkau menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah, tanpa ada sedikit pun keraguan di hatimu. D. Memiliki karamah, tetapi tidak membanggakannya. Karamah, keajaiban, adalah pemberian Allah kepada para wali sebagai tanda keistimewaan mereka, tetapi mereka tidak menjadikannya sebagai tujuan atau kebanggaan. Karamah bisa berupa ilmu yang dalam, doa yang mustajab, atau kejadian luar biasa. Namun, wali Allah tidak mencari karamah, karena bagi mereka yang terpenting adalah kedekatan dengan Allah. Mereka justru merahasiakan karamah agar tidak menimbulkan fitnah di tengah manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, seorang wali sejati tidak sibuk dengan karamah, tetapi hanya sibuk dengan Allah. Contoh sikap wali terhadap karamah. Mereka tidak sombong, karena tahu bahwa itu semata-mata pemberian Allah. Mereka tidak memamerkan karamah, karena takut hal itu mengurangi keikhlasan mereka. Mereka tetap hidup sederhana dan merendahkan diri di hadapan Allah dan manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, karamah bukan tanda kewalian, tetapi ketaatan kepada Allah lah yang menjadi tanda sejati dari seorang wali. Akhlak dan karakter wali Allah adalah cerminan kesempurnaan spiritual makrifat yang mendalam. Mereka mengenal Allah bukan hanya dengan ilmu, tetapi dengan hati dan pengalaman batin. Fana dan baqa. Mereka melebur dalam kehendak Allah, lalu kembali ke dunia dengan membawa cahayanya. Zuhud dan tawakal. Mereka tidak terikat dengan dunia, hanya bergantung kepada Allah dalam segala keadaan. Karamah tetapi tawadhu. Mereka mendapatkan karamah, tetapi tidak menjadikannya sebagai kebanggaan atau tujuan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, wali Allah adalah mereka yang telah membuang dunia dari hatinya, tetapi tetap menggunakannya untuk menolong orang lain. 6. Ujian dan cobaan bagi wali Allah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa wali Allah bukanlah orang yang terbebas dari ujian dan cobaan. Justru mereka adalah golongan yang paling banyak diuji oleh Allah. Mengapa demikian? Karena semakin tinggi makam seseorang di sisi Allah, semakin besar pula ujian yang harus ia hadapi. Ujian bukan tanda kehinaan, tetapi tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, para wali diuji lebih berat dari orang biasa, karena mereka adalah hamba-hamba yang telah Allah pilih untuk mencapai puncak makam spiritual. Berikut ini beberapa bentuk ujian yang dihadapi para wali Allah, serta bagaimana mereka menghadapinya berdasarkan ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. A. Ujian dalam bentuk kesulitan hidup dan kemiskinan. Wali Allah sering diuji dengan kefakiran, kehilangan harta, atau kesulitan ekonomi, bahkan meskipun mereka bisa saja memiliki dunia jika mereka mau. Mengapa mereka diuji dengan kemiskinan? Agar hati mereka tidak terikat dengan dunia, agar mereka mendapatkan rezeki langsung dari Allah, tanpa ketergantungan kepada makhluk, agar mereka bersabar dan bersyukur dalam segala keadaan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jika Allah menginginkanmu menjadi walinya, Dia akan menjauhkan dunia darimu, agar hatimu tidak bergantung kepada selainnya. Bagaimana para wali menghadapi ujian ini? Mereka tetap bersyukur,
tidak mengeluh, dan tidak meminta kepada manusia. Hati mereka hanya bergantung kepada Allah. B. Ujian dalam bentuk fitnah dan tuduhan zalim. Wali Allah seringkali difitnah, dicaci, bahkan dianiaya oleh manusia, termasuk oleh orang-orang yang mengaku sebagai ahli agama. Mengapa mereka difitnah? Karena setan dan orang-orang yang iri tidak suka dengan cahaya kebenaran yang dibawa oleh para wali. Karena mereka menyampaikan kebenaran, meskipun menyakitkan bagi sebagian orang. Karena Allah ingin menguji kesabaran mereka dan membersihkan jiwa mereka dari ego. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jangan takut dengan cercaan manusia. Jika engkau benar di sisi Allah, maka tak ada fitnah yang bisa menjatuhkanmu." Bagaimana para wali menghadapi ujian ini? Mereka tidak membalas dengan kebencian, tetapi bersabar dan memaafkan, karena mereka tahu bahwa semuanya adalah bagian dari ketetapan Allah. C. Ujian dalam bentuk kesepian dan pengasingan. Banyak wali Allah yang mengalami pengasingan, dijauhi oleh manusia, atau harus hidup dalam kesendirian. Mengapa mereka diuji dengan kesepian? Agar hati mereka hanya bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Agar mereka bisa lebih banyak berzikir dan bermunajat tanpa gangguan dunia. Agar mereka menyadari bahwa hakikat kehidupan bukanlah tentang manusia, tetapi tentang Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jangan merasa sedih jika manusia meninggalkanmu, selama Allah masih bersamamu." Bagaimana para wali menghadapi ujian ini? Mereka tidak bersedih, tetapi justru menikmati kesendirian dengan Allah. Mereka menjadikan khalwah, menyendiri, sebagai sarana untuk semakin dekat kepadanya. D. Ujian dalam bentuk godaan dunia dan kedudukan. Sebagian wali Allah diberikan kekayaan, kedudukan, dan pengaruh besar di masyarakat, tetapi justru ini adalah ujian berat bagi mereka. Mengapa kekayaan dan kedudukan adalah ujian? Karena bisa membuat seseorang lupa diri dan mencintai dunia. Karena bisa mengundang godaan untuk berlaku sombong dan lalai dari Allah. Karena bisa membuat seseorang lebih mementingkan popularitas daripada keikhlasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Kekayaan dan kedudukan bukanlah kehormatan, tetapi ujian. Jika hatimu tidak terikat padanya, maka engkau lulus dalam ujian ini." Bagaimana para wali menghadapi ujian ini? Mereka menggunakan kekayaan dan kedudukan untuk membantu orang lain dan menyebarkan kebaikan, tanpa pernah merasa memilikinya. Hati mereka tetap kosong dari dunia, meskipun dunia ada di tangan mereka. E. Ujian dalam bentuk gangguan dari setan dan jin. Para wali seringkali mendapatkan gangguan dari setan dan jin yang ingin menggoyahkan keimanan mereka. Mengapa setan dan jin mengganggu mereka? Karena setan tidak suka melihat manusia mencapai kedekatan dengan Allah. Karena setan ingin menanamkan rasa takut, ragu, atau sombong dalam hati mereka. Karena setan tidak ingin ada manusia yang menjadi cahaya bagi umat lainnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jangan takut pada jin dan setan. Mereka hanya makhluk Allah dan mereka tidak bisa membahayakanmu tanpa izinnya." Bagaimana para wali menghadapi ujian ini? Mereka memperbanyak zikir, doa, dan tawakal kepada Allah, serta tidak takut terhadap gangguan setan. Ujian adalah tanda cinta Allah kepada para walinya. Para wali adalah orang yang paling banyak diuji, bukan karena Allah membenci mereka, tetapi karena Allah ingin membersihkan dan meninggikan derajat mereka. Setiap cobaan yang datang adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menguatkan hati mereka. Mereka menghadapi ujian dengan sabar, ridha, dan keyakinan penuh kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Ketahuilah bahwa ujian dan cobaan adalah tanda bahwa Allah sedang membimbingmu menuju makam yang lebih tinggi." 7. Kedudukan wali Allah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa wali Allah memiliki kedudukan yang istimewa di sisinya. Mereka adalah hamba-hamba pilihan yang telah mencapai puncak keikhlasan, ketakwaan, dan makrifat kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Para wali Allah adalah lentera yang menerangi jalan bagi manusia. Mereka adalah orang-orang yang telah melebur dalam kehendak Allah dan tidak menginginkan apapun selain Dia." A. Definisi dan kedudukan wali Allah. Siapa itu wali Allah? Wali Allah adalah hamba yang dicintai Allah karena keikhlasan dan ketakwaannya. Mereka bukan hanya orang yang memiliki ilmu tinggi, tetapi juga orang yang memiliki hati yang bersih, penuh dengan cahaya keimanan dan makrifat. Apa kedudukan wali Allah?
Wali Allah memiliki kedudukan khusus di sisi Allah, bahkan lebih tinggi dari para ahli ibadah biasa. Mereka diberikan ilham, karomah, dan perlindungan langsung dari Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, diriwayatkan dalam Futuh Al-Ghaib, "Barang siapa memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih. Aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Dan hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya." Hadis riwayat Bukhari. Ciri utama wali Allah: 1. Keikhlasan total dalam ibadah dan amal perbuatan. 2. Selalu dalam keadaan zikrullah, tidak lalai dari mengingat Allah. 3. Memiliki makrifat, pengetahuan batin yang mendalam tentang Allah. 4. Tidak terikat dengan dunia, mereka hanya menginginkan Allah. 5. Mendapat perlindungan Allah, sehingga tidak takut kepada siapapun selain Allah. B. Tingkatan kedudukan wali Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membagi kedudukan para wali berdasarkan tingkat kedekatan mereka kepada Allah. Semakin tinggi tingkatannya, semakin dalam makrifat mereka dan semakin besar amanah yang diberikan kepada mereka. Tingkatan 1. Wali Abdal, pengganti penerus. Siapa mereka? Mereka adalah wali yang menjadi penjaga keseimbangan di bumi. Ketika satu dari mereka wafat, Allah menggantikannya dengan yang lain. Tugas mereka: memimpin manusia secara spiritual, menyebarkan ilmu dan membimbing orang menuju kebenaran, menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kepada umat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, para wali Abdal adalah pilar-pilar bumi. Keberadaan mereka adalah berkah bagi seluruh umat manusia. Tingkatan 2. Wali Aktab, kutub, poros spiritual. Siapa mereka? Mereka adalah wali yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari wali Abdal. Mereka seperti poros yang menjadi pusat pergerakan spiritual di dunia. Tugas mereka: mengatur urusan spiritual umat manusia, menerima ilmu dan ilham langsung dari Allah, mengajarkan hikmah yang dalam kepada para wali di bawahnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, para wali aktab memiliki hati yang selalu terpaut dengan Allah. Mereka tidak melihat dunia, kecuali sebagai jalan menujunya. Tingkatan 3. Wali Gauts, penolong besar. Siapa mereka? Wali Gauts adalah wali yang paling tinggi kedudukannya di setiap zaman. Mereka adalah pemimpin para wali dan menjadi sumber pertolongan bagi manusia dalam krisis spiritual. Tugas mereka: menjadi perantara utama antara hamba dan rahmat Allah, memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, dapat memberikan pertolongan kepada orang yang dalam kesulitan dengan izin Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, wali Gauts adalah raja dalam kerajaan spiritual. Hati mereka telah lenyap dari dunia dan hanya melihat wajah Allah. C. Karakter dan sifat wali Allah. Para wali Allah memiliki sifat dan karakter yang membedakan mereka dari manusia biasa. Mereka adalah cerminan akhlak Rasulullah. 1. Zuhud, tidak mencintai dunia. Mereka tidak terikat dengan kekayaan, jabatan, atau kenikmatan duniawi. Hati mereka hanya tertuju kepada Allah. 2. Tawakal, bergantung hanya kepada Allah. Mereka tidak bergantung kepada manusia atau makhluk lain. Mereka yakin bahwa semua rezeki, perlindungan dan pertolongan hanya berasal dari Allah. 3. Sabar dan ridha terhadap takdir Allah. Tidak ada rasa kecewa dalam hati mereka, meskipun diuji dengan kesulitan, fitnah atau kesepian. Mereka selalu ridha dengan setiap ketetapan Allah. 4. Cinta kepada Allah, mahabbah. Hati mereka dipenuhi dengan cinta yang mendalam kepada Allah. Mereka tidak mencari imbalan dunia, melainkan hanya ingin berada dekat dengannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, wali Allah adalah orang yang hatinya telah hancur dari dunia dan hanya dipenuhi oleh cahaya ilahi. D. Karamah sebagai bukti kedudukan wali Allah. Apa itu karamah? Karamah adalah kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada para walinya, seperti mengetahui sesuatu yang tersembunyi, ilmu laduni, bisa berada di dua tempat sekaligus, berjalan di atas air atau terbang di udara, mendoakan seseorang, lalu doanya langsung dikabulkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jangan terpesona dengan karamah, tetapi lihatlah dari mana datangnya.
Karamah sejati bukan pada keajaiban fisik, tetapi pada hati yang hanya terpaut kepada Allah. Apakah karamah menjadikan seseorang lebih tinggi? Tidak selalu. Yang lebih utama dari karamah adalah istiqomah, yaitu keteguhan hati dalam beribadah dan mengabdi kepada Allah. Kedudukan wali Allah adalah anugerah darinya. Para wali memiliki kedudukan yang tinggi karena hati mereka telah terpaut hanya kepada Allah. Mereka tidak mencari dunia, tetapi justru dunia yang tunduk kepada mereka. Kedekatan mereka kepada Allah bukan karena amalan semata, tetapi karena rahmat dan kasih sayangnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika Allah mencintaimu, Dia akan menjadikanmu walinya, dan dunia tidak akan lagi berarti bagimu. Hanya Dia yang kau lihat, hanya Dia yang kau inginkan." Kedelapan, peran wali Allah dalam masyarakat. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa para wali Allah adalah pilar-pilar kehidupan spiritual di tengah masyarakat. Mereka tidak hanya beribadah untuk diri mereka sendiri, tetapi juga memiliki tugas besar dalam membimbing, mengarahkan, dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Para wali Allah adalah seperti matahari yang bersinar bagi seluruh makhluk. Mereka tidak menyimpan cahaya itu untuk diri mereka sendiri, tetapi membagikannya agar orang-orang dapat menemukan jalan menuju Allah." Abu Wali Allah sebagai pembimbing spiritual menunjukkan jalan kebenaran. Para wali memiliki hikmah dan makrifat yang mendalam. Mereka tidak hanya mengetahui ilmu syariat, tetapi juga memahami hakikat ketuhanan, makrifatullah. Oleh karena itu, mereka menjadi pembimbing bagi orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah. Tugas utama mereka dalam membimbing masyarakat, mengajarkan ilmu tauhid dan tasawuf agar manusia mengenal Allah lebih dalam, memberikan nasihat spiritual agar hati manusia tetap bersih dari penyakit batin seperti sombong, iri, dan dengki, membimbing murid-murid dan pencari kebenaran untuk mengarahkan mereka kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Seorang wali adalah orang yang telah sampai kepada Allah dan kemudian kembali untuk membimbing orang lain menujunya." B. Wali Allah sebagai teladan dalam akhlak, menjadi contoh hidup bagi masyarakat. Para wali tidak hanya berbicara tentang agama, tetapi mereka menjadi teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menunjukkan akhlak Rasulullah dalam setiap tindakan mereka. Ciri akhlak para wali dalam masyarakat. 1. Santun dalam berbicara, tidak pernah menyakiti dengan kata-kata. 2. Rendah hati, meskipun memiliki ilmu dan karamah. 3. Tidak mudah marah atau membenci orang lain, bahkan kepada orang yang memusuhi mereka. 4. Dermawan, selalu membantu orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. 5. Sabar dalam menghadapi ujian dan fitnah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Seorang wali adalah orang yang hatinya tidak pernah menyimpan kebencian. Ia hanya ingin kebaikan bagi semua orang, karena ia melihat mereka sebagai ciptaan Allah." C. Wali Allah sebagai penegak keadilan dan kebenaran, tidak takut mengingatkan kebenaran. Meskipun para wali dikenal lembut dan penuh kasih sayang, mereka juga tegas dalam menegakkan kebenaran. Mereka tidak takut menegur penguasa zalim, tidak tergiur harta, dan tidak tunduk kepada kepentingan duniawi. Peran mereka dalam menegakkan kebenaran, mengingatkan para pemimpin dan penguasa agar berlaku adil, menegur orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam, tidak takut dengan ancaman dunia, karena mereka hanya takut kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Wali Allah tidak tunduk kepada manusia, tetapi hanya kepada Allah. Karena itu, mereka tidak bisa dibeli dengan dunia, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepadanya." Kisah para wali yang berani melawan kezaliman. Banyak wali yang berani menegakkan kebenaran, meskipun harus menghadapi hukuman dan fitnah. Imam Ahmad bin Hanbal tetap teguh memegang akidah meskipun disiksa oleh penguasa. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menasihati para khalifah di zamannya dengan penuh keberanian. D. Wali Allah sebagai pelindung dan pendoa bagi umat. Doa mereka menjadi benteng bagi umat. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib dijelaskan bahwa keberadaan wali-wali Allah di dunia menjadi sebab turunnya rahmat dan perlindungan dari Allah.
Tugas mereka dalam melindungi umat, mendoakan kesejahteraan masyarakat agar dijauhkan dari bencana dan kehancuran, menjadi penengah dalam konflik, mendamaikan orang-orang yang berselisih, membantu orang yang tertimpa kesulitan, baik secara lahir maupun batin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika bukan karena para wali Allah yang terus berdoa untuk umat ini, maka bumi ini sudah lama hancur oleh dosa manusia." Kisah para wali yang doanya dikabulkan. Banyak wali Allah yang memiliki doa yang mustajab. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering berdoa agar murid-muridnya mendapatkan keberkahan. Syekh Rabi'ah Al-Adawiyah berdoa agar umat Islam selalu dalam kasih sayang Allah. Wali Allah sebagai penyebar ilmu dan cahaya Islam, mengajarkan ilmu yang mencerahkan hati. Para wali tidak hanya beribadah sendiri, tetapi mereka menyebarkan ilmu kepada umat agar semakin dekat dengan Allah. Peran mereka dalam menyebarkan ilmu, mengajar di majelis-majelis ilmu, mengajarkan tafsir, hadis dan tasawuf, menulis kitab-kitab tasawuf dan akhlak seperti kitab Futuh Al-Ghaib, membimbing murid-murid agar mereka juga bisa menjadi wali dan guru bagi orang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Ilmu tanpa amal adalah kebodohan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan." Para wali menggabungkan keduanya agar cahaya Islam tidak padam. Contoh wali yang menyebarkan ilmu: Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendirikan ribuan majelis ilmu di Baghdad. Imam Al-Ghazali menulis kitab-kitab tentang tasawuf dan akhlak. Maulana Jalaluddin Rumi menyebarkan Islam melalui syair-syair spiritualnya. Wali Allah adalah cahaya bagi umat. Para wali Allah tidak hanya beribadah sendiri, tetapi mereka memiliki peran besar dalam masyarakat. Mereka membimbing, mendidik, menegakkan keadilan, mendoakan, dan menyebarkan ilmu. Keberadaan mereka adalah rahmat bagi dunia, dan mereka selalu bekerja untuk membawa manusia lebih dekat kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika engkau ingin menjadi wali Allah, maka jadilah orang yang bermanfaat bagi sesama. Jangan hanya mencari keselamatan sendiri, tetapi bawalah orang lain menuju cahaya Allah." Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan bahwa wali Allah bukanlah sekadar orang yang memiliki karamah atau keistimewaan lahiriah, tetapi mereka adalah hamba yang paling sempurna dalam ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang hatinya sudah bersih dari segala selain Allah. Mereka menghadapi ujian berat, tetapi tetap sabar dan berserah diri. Mereka menjadi penuntun umat untuk mendekat kepada Allah. Pada akhirnya, wali adalah seseorang yang telah melebur dalam kehendak Allah dan menjadi manifestasi dari rahmatnya di muka bumi. Demikian sebuah narasi tentang wali Allah Futuh Al-Ghaib. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.